Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Ma huwa akhir al-bab? Mulazamatu adabil ilm. Mulazamatu adabil ilm. Kita masuk insyaallah al-maqidu al-hadiya ashar, simpul yang ke-11. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, siyanatul ilmi amma yashin mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Simpul yang ke-11 dari adab-adab ilmu, adab-adab terhadap ilmu, hak-hak ilmu, beban-beban, kewajiban yang harus dipikul oleh seorang pemikul ilmu, penimba ilmu, penjagaan terhadap ilmu tersebut dari apa-apa yang merusak citranya, apa-apa yang dapat menjelekkan atau membuat buruk ilmu tersebut. Berupa apa? Di sini disebutkan oleh Syekh, mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Termasuk dari perkara-perkara yang dapat merusak citra dari ilmu dan merusak citra pemikulnya, penimbanya, itu adalah apa-apa yang menyelisihi al-muru'ah dan mencabik-cabik al-muru'ah. Kasih catatan kaki al-muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Al-muru'ah itu adalah kamalul insaniyah, kesempurnaan kemanusiaan, wa kamalur rujuliyah, kesempurnaan kelelakian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mura'atul ahwal ila an takuna afdalaha. Muru'ah itu adalah memperhatikan, melakukan penjagaan dan mencermati banyak dari keadaan agar bisa mencapai kedudukan yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling sempurna. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh, intinya muru'ah itu adalah apa-apa yang dia itu menghiasi seseorang. Apa-apa yang dia itu mampu menjadi penghias nilai lebih dari seseorang. Itu muru'ah. Suatu sikap yang apabila dia ada pada diri seseorang, itu baik, bagus. Qala Syekh, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang dia tidak menjaga ilmu dengan dia respect terhadapnya, dia melakukan pengagungan terhadapnya, dia melakukan penjagaan terhadap ilmu itu agar kewibawaan ilmu itu tetap tegak, lam yasunhul ilmu. Ilmu itu tidak akan melakukan penjagaan juga kepada dia. Qalahu Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashin faqad istakhaffa bil ilm." Barang siapa yang dia itu menyia-nyiakan muru'ah, menghilangkan muru'ah dari dirinya, dengan apa? Bil wuqu', dengan dia itu terjatuh atau menjatuhkan diri fima yashinu, pada apa-apa yang itu merusak citra dia, membuat kewibawaan dia itu menjadi turun, rendah, faqad istakhaffa bil ilm, maka dia telah melakukan peremehan terhadap ilmu, menjatuhkan martabat dan kewibawaan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, karena penjagaannya para ulama terhadap ilmu itu, beliau mengatakan, wallah, bersumpah beliau, law alimtu anna al-ma'al barida yuslim min muru'ati syai'an ma syaribtu illa haran. Demi Allah, seandainya aku tahu, seandainya apabila mau dianggap ya, kalau minum air dingin itu kan suatu kenikmatan, terutama di daerah Arab sana, minum air dingin itu suatu kenikmatan. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i ingin memberikan permisalan dengan suatu kenikmatan yang itu sangat dicintai, disukai banyak orang, yaitu minum air dingin. Seandainya aku tahu, misalkan minum air dingin itu mengurangi muru'ahku, niscaya aku tidak akan minum air dingin lagi, kecuali air yang panas. Maksudnya apa? Minum air dingin tidak masalah. Naam. Hanya saja seandainya, kan sesuatu yang dicintai. Orang-orang di masa itu suka minum air dingin, itu sesuatu yang nikmat. Kalau itu seandainya dianggap mengurangi muru'ah, niscaya aku demi menjaga muru'ah ini, hawa nafsu untuk minum air dingin itu akan aku tinggalkan. Kenapa? Demi sebuah muru'ah. Mafhum? Naam. Jangan dipahami minum air dingin itu menyelisih muru'ah. Paham nggak? Anggaplah sekarang antum suka makan sate kambing ya. Seandainya makan sate kambing itu mengurangi muru'ahku, niscaya akan aku tinggalkan itu makan sate kambing. Gitu loh misal perumpamaannya, mafhum. Tapi kan enggak. Nah, maksudnya menunjukkan betapa seorang ulama itu menjaga betul. Falam yu'adzimhu wa waqa'a fil batalah. Maka barang siapa yang merusak muru'ah dia, mencoreng muru'ah dia, maka dia sungguh melakukan peremehan terhadap ilmu dan dia tidak melakukan pengagungan, respect kepada ilmu itu. Bahkan dia terjatuh pada al-batalah, kerusakan, keserampangan, keugal-ugalan. Nah, fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anh. Sehingga itu dapat menghantarkan, menyebabkan efek kepada suatu keadaan, yaitu hilangnya nama ilmu itu darinya. Ilmu itu sudah hilang darinya. Ada secara maklumat, dia ada. Tapi kewibawaan ilmu, respek ilmu itu menjadi hilang darinya. Aura dia itu menjadi hilang. Nah, qala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih, salah seorang tabi'in yang mulia, asalnya dari negeri Yaman, dari kota Dhamar.
Yaman Utara, Wahab ibn Munabbih. Beliau berkata, la yakunul batalu minal hukama. Tidak mungkin seorang yang batal itu, orang yang jauh dari akhlak-akhlak yang mulia, jauh dari sikap-sikap yang itu mencerminkan akhlak mulia, akhlak seorang penuntut ilmu. Naam, la yakunul batal minal hukama, termasuk orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas terhadap ilmu. Wa jima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-jaddu, dan keseluruhan dari muru'ah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-jadd. Siapa? Ibnu Taimiyah al-jadd. Namanya Syekhul Islam siapa? Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam. Nama al-jadd di sini kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Abdus Salam. Nah, beliau wa tabi'ahu hafidhuhu fi ba'di fatawihi, dan diikuti oleh cucu beliau di sebagian fatwanya. Siapa cucunya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim. Keseluruhan dari konsep atau makna muru'ah itu disebutkan isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Ini yang pertama, garis bawahi. Yang pertama, keseluruhan dari muru'ah itu terkumpul pada isti'mal, penggunaan seseorang itu terhadap apa-apa yang memperindah dan memperbagus dia. Penampilankah, sikapkah, akhlak, adab, pembawaan, segala sesuatu yang itu dapat menghiasi diri seseorang. Apa saja. Bahkan bisa jadi di kalangan penuntut ilmu, adanya pena di kantong dia itu minal muru'ah, sesuatu yang menghiasi penampilan seorang penuntut ilmu. Naam. Maka dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, idharu al-mihbarah izzun, atau izzah, menampakkan pena itu suatu kemuliaan. Nah, juga penampilan-penampilan, peci misalkan. Dia pilih peci yang bagus, yang natural. Nggak usah pakai peci kayak model-model milenial. Ya boleh, kalau kita bicara halal haram, ya halal-halal aja, kan gitu. Cuman kan kita berbicara muru'ah ini, nilai lebih, yang itu menghiasi seseorang. Nah, uridu zainak. Aku ini ingin menghiasimu, gitu loh. Ya enggak? Tayyib. Yang kedua, watajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Dia menjauhi, menghindari segala sesuatu yang yudannisuhu, yang merusak citra dia, wa yashinuhu, membuat jelek dia. Baik itu penampilan, baik itu sikap, baik itu akhlak, baik itu pembawaan, segala sesuatu yang itu memberikan efek kurang mantap pada antum, hindari. Itu bukan muru'ah. Nah, jadi dikatakan oleh Syekhul Islam di sini apa? Kesimpulannya, semua muru'ah itu terkumpul pada apa? Dua perkara. Yang pertama, menggunakan segala sesuatu yang dapat menghiasi dirimu. Baik itu sifatnya maknawi maupun apa? Hakiki, nyata. Selfie misalkan. Banyak perkara-perkara yang kurang sip gitu loh. Maksudnya kurang pas gitu loh. Nah, ada hal-hal yang harus kamu jaga di sana. Bukan maknanya sok suci atau munafik atau gaya di depan orang begitu, padahal aslinya enggak. Bukan seperti itu. Tapi ada ilmu di sana yang harus kita jaga. Demi sebuah ilmu itu, agar orang menaruh respek, kewibawaan ilmu itu agar ada tetap. Bagaimana jika antum seorang da'i menyeru ingin berdakwah di jalan Allah, kemudian kamu tidak menjaga sikap-sikap dan pembawaan dirimu, dan kamu melakukan hal-hal yang itu merendahkan atau merusak citra kewibawaan sebuah ilmu. Orang kan akhirnya jadi nggak respek. Akhirnya apa dampaknya? Ilmu itu menjadi remeh. Nah, maka perhatikan, dia berusaha untuk mengekang jiwa itu, yang bergejolak itu dikekang, ditazkiyah, dibersihkan. Karena jiwa selalu mengajak kepada yang jelek kan. Amaratum bisu, senantiasa menghasung kepada yang jelek. Ilmu itulah yang mengerim. Qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah, dikatakan kepada Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah, qad istambatta minal Qur'ani kulla syai'in. Kamu telah beristimbat, telah berdalil, berpendapat dari Al-Qur'an ini segala sesuatu. Segala perkara kamu bisa mengambil istimbat dari Al-Qur'an itu. Fa ainal muru'atu fihi? Maka di manakah perkara muru'ah itu ada di dalam Al-Qur'an? Mafhum. Ini menunjukkan bahwa perkara muru'ah ini perkara yang tinggi di kalangan para salaf, sudah dibahas di masa itu. Faqala, maka beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Memaafkanlah kamu, punya sikap pemaaf dan amar ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini termasuk muru'ah. Menjaga muru'ah adalah dengan kamu tidak bergaul dan berteman dengan orang-orang yang jahil, wa a'rid 'anil jahilin. Fafihil muru'ah, maka pada ayat ini terdapat sebuah konsep muru'ah, wa husnul adab, dan baiknya sebuah adab, wa makarimul akhlak, dan kesempurnaan akhlak. Dan itu ciri ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa min alzami adabi nafsi li talib, dan termasuk yang paling ditekankan pada seorang talib, penuntut ilmu itu, untuk dia membimbing jiwanya,
untuk dia menahan jiwanya, untuk dia menghiasi jiwanya, memberikan asupan yang baik kepada jiwanya itu. Tahallihi bil muru'ah, dia berhias diri dengan muru'ah itu tadi. Kalau kita bicara halal dan haram, aurat seorang laki-laki, indal jumhur, di sisi ulama, jumhur ulama, dari mana sampai mana Alvin? Ahsan, indal jumhur ulama berpendapat aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kemudian kalau antum mau telanjang dada, perutnya ditutup, boleh nggak? Indal jumhur, boleh nggak? Boleh kan? Kan bukan termasuk aurat sini, ya nggak? Nah, kalau kita bicara halal haram, halal, kamu telanjang dada halal. Tapi mungkin nggak kamu seorang penuntut ilmu terus telanjang dada nongkrong depan pasar situ, terus ditegur, jumhur mengatakan halal. Kok kamu bicara halal haram? Nggak ada dalilnya. Aurat itu sampai indal jumhur di atas perut, terus kamu sambil nongkrong gitu, sambil ngopi di warung kopi depan tuh, sambil nggak pakai baju. Kira-kira pantas nggak? Masalahnya bukan halal haram, tapi ada adab di sana, muru'ah yang harus kamu jaga. Nah, itu nilai lebih, nilai plus seorang penuntut ilmu. Seukuran dengan pengagungan kamu kepada ilmu itu akan menghiasi kamu. Dan itu termasuk bentuk-bentuk ta'dim sya'airallah. Fa innaha min taqwal qulub. Dan itu dari ketakwaan hati, pengagungan terhadap ilmu. Jadi jangan dikatakan boleh, kan halal. Tapi ya, permasalahannya bukan halal haram. Tapi ada nilai lebih di situ yang kamu itu harusnya berhias dengannya. Kamu bukan orang awam, kamu orang pendidikan, terdidik dan terbimbing dalam dunia ilmu syar'i lebih-lebih. Begitu pula dalam permasalahan misalkan yang telah disepakati, misalkan kita semua pakai izar, misalkan. Terus ada satu yang menyelisih antum misalkan. Terus berdalil dengan apa? Kan bukan aurat atau yang semacamnya. Lah, bukan itu masalahnya ya. Bukan itu yang dibahas, tapi nilai lebih. Apa-apa yang dapat mendatangkan perhiasan, menghiasi kamu. Tahallihi bil muru'ah, dia berhias dengan muru'ah. Apa itu muru'ah? Terkumpul dalam dua perkara. Apa tadi dikatakan? Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu, wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Segala sesuatu yang itu dapat menghiasi kamu, itulah muru'ah. Dan segala sesuatu yang dapat menjelekkan citra kamu, itu adalah menyelisih muru'ah. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa-apa yang menghantarkan kamu untuk bisa menempuh muru'ah itu tadi. Melakukan penjagaan terhadap muru'ah itu tadi. Wa tanakkubuhu khawarimaha allati tukhillu biha, dan kamu menjauh dari setiap yang itu dapat mencabik muru'ah kamu, dapat mengurangi muru'ah kamu, terutama muru'ah seorang penuntut ilmu. Kamu jauhi segala sesuatu yang dapat mencabik muru'ah kamu. Seperti apa contohnya? Kahalqi lihyatihi, contohnya mencukur lihyah, dan ini bukan muru'ah lagi, tapi maksiat, tapi sebuah kemaksiatan ini namanya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum imamah orang yang mencukur lihyah. Bolehkah dia memimpin sholat? Katanya Syekh Al-Utsaimin, tidak boleh karena dia fasik. Tergolong kepada perbuatan kefasikan. Karena melanggar perintah, dan itu wajib. Nah, memanjangkan lihyah jenggot itu wajib. Kalau dia mencukur, bukan lagi muru'ah sudah yang dijatuhkan dia. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Au kathratil tifati fit tariq, atau banyak tolah-toleh di jalan. Banyak tolah-toleh, kepo. Tahu kepo? Singkatan apa itu? Ya, pengen tahu aja. Kasratil iltifati fit tariq, dikasih contoh di sini oleh Syekh, dan Syekh termasuk sezaman dengan kita, ya nggak? Di zaman 2021 Syekh ini. Beliau kasih contoh termasuk hal-hal yang mengurangi muru'ah itu adalah banyak noleh fit tariq. Kenapa? Banyak tolah-toleh di jalan. Karena seseorang ketika dia keluar, itu pasti dia punya tujuan. Dia punya tujuan ke suatu tempat. Ya sudah, kamu fokus saja ke tujuan kamu. Itu katanya Syekh. Adapun tolah-toleh, kepo, pengen tahu apa, pengen tahu ini. Ini disebutkan oleh Syekh termasuk mengurangi muru'ah di jalan sambil tolah-toleh begitu misalkan. Bahkan dikatakan Syekh di dalam syarah, ketika mensyarah ini, masuk di dalam perkara banyak menoleh itu di jalan, yaitu al-iltifat ala sayyaratil waqifah 'inda isyaratil murur. Di lampu merah kamu banyak melihat kepada mobil-mobil yang di sebelah kamu, motor-motor yang di sebelah kamu. Dan itu termasuk, katanya Syekh, fa inna hadza mimma yukhalif al-muru'ah, itu termasuk menyelisihi muru'ah. Kenapa? At-tatallu' ma fi aidin nas. Kamu melihat, oh mobilnya bagus, oh motornya bagus. Nah, misalkan. Katanya Syekh ini termasuk mengurangi muru'ah seseorang. Nah, termasuk yang lagi trending ini fenomena adalah apa? Touring, San Mori. Oke, dakwah San Mori, dakwah touring katanya. Bagaimana? Apakah dengan dakwah seperti itu mau melahirkan penuntut ilmu yang hafal kitab tauhid? Apakah dengan seperti itu kamu akan melahirkan penuntut ilmu yang hafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hijrah. Ya biar orang yang hijrah itu yang berubah menjadi baik. Jangan kamu terbawa untuk mengikuti selera orang-orang yang baru hijrah. Harusnya yang hijrah itu menjadi lebih baik. Nah, ini fenomena yang sebenarnya ya mengurangi muru'ah. Belum lagi berkaitan dengan apa yang
yang biasa terjadi misalkan dalam touring seperti itu, motor-motor gede. Nah, tidak kurang pas bagi seorang dai, pendakwah. Nah, bisa jadi termasuk. Di sini Syekh contohkan banyak menoleh di jalanan orang touring, begitu. Dan apa-apa yang itu mengurangi keindahan seseorang. Kita tidak bicara masalah halal haramnya. Nah, cuman bicara tentang sesuatu yang itu harusnya bisa lebih bagus demi penjagaan terhadap ilmu. Au maddi rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin. Disebutkan oleh Syekh juga contoh-contoh yang mengurangi muru'ah. Kamu selonjorkan kedua kakimu itu di tengah-tengah kumpulan orang-orang misalkan, tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Itu jalan orang berlalu lalang, kamu selonjorkan kakimu begitu. Kalau memang capek, labas capek diluruskan sebentar, ditekuk lagi. Adapun dia selonjoran gitu, nah, misalkan di jalannya orang-orang dekat berlalu lalang di teras masjid kah atau di apa. Nah, lebih-lebih dia sambil tangannya di belakang, dua tangannya di belakang ini bersandar, kakinya ke depan. Itu tempat orang berlalu lalang misalkan. Dikasih contoh seperti itu oleh Syekh. Dan di qaid di sini min ghairi hajatin wala daruratin da'i. Enggak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan capek ya labas luruskan. Sebentar kemudian tekuk lagi. Masuk padanya juga menghalangi jalan. Duduk-duduk jalan di pintu. Nah, karena ilahnya sama. Ilahnya sama, yaitu menghalangi orang. Kemudian au suhbatil aradhil, atau berteman dengan orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak menjaga akhlak, tidak menjaga adab, tidak menjaga sikap-sikap. Ini termasuk mengurangi muru'ah. Wal fusaq, berteman dengan orang-orang fasik, orang-orang yang menerjang apa-apa yang Allah haramkan. Kamu suhbah itu artinya kamu bersahabat, senantiasa berteman dengan dia. Pergaulanmu itu dengan orang-orang seperti itu. Ini mencederai muru'ah. Wal mujjan, orang-orang yang ugal-ugalan. Wal battalin, orang-orang pengangguran. Pengangguran di sini maksudnya tidak dia membawa kemaslahat dunia, tidak punya kemaslahatan duniawi, tidak pula kemaslahatan ukhrawi, akhirat. Memang benar-benar kaum rebahan sejati. Dalam urusan dunia dia malas, urusan akhirat jauh lebih malas. Menurut apa orang kayak gini? Batalin. Au musara'ati al-ahdathi was-sighar, atau kamu bermain-main, banyak bermain-main, bergelut dengan orang anak-anak kecil. Nah, dengan anak-anak kecil ini termasuk juga mengurangi muru'ah. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kamu lihat dengan siapa kamu itu berteman. Makanya termasuk dari menjaga muru'ah, kamu hindari berteman dengan orang-orang yang bisa merusak citra muru'ah kamu. Baik. Qala Syekh hafizahullah, al-ma'qidu tsaniya 'ashar. Simpul yang ke-12. Intikhabus suhbati salihati lah. Kamu mengambil sebagai teman dekat itu orang-orang yang saleh. Itu termasuk kunci agar kamu bisa istiqamah dalam ilmu. Syu'bah bin al-Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadits berkata, "Uquluna qalilah." Akal-akal kita ini sedikit. Fa idza jalasna ma'a man huwa aqallu aqlan minna, dhahaba dzalikal qalil. Akal-akal kita ini sudah sedikit. Kalau kita pilih teman, duduk-duduk dengan teman yang akalnya lebih sedikit dari kita, yang sedikit yang kita punyai tadi ya ludes, hilang. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wa inilah ar-rajula yajlisu ma'a man huwa aqallu minhu fa amqutuh." Sungguh aku melihat seseorang itu dia bergaul, berteman dengan orang yang lebih rendah akalnya dibandingkan dia, sehingga aku membencinya. Ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Namanya manusia, dia tidak bisa sendiri. Dia butuh teman yang mendampingi dia. Dan itu adalah suatu urgensi yang pasti pada diri setiap manusia. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka penuntut ilmu dia butuh untuk bergaul dengan orang lain, sesama tulabul ilmi misalkan. Litu'inahu hadhihi al-mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Agar pergaulan dia itu dapat menolong, membantu, mendukung dia dalam meraih ilmu dan bersungguh-sungguh dalam ilmu. Dan teman itu memiliki peran yang besar untuk kamu itu tetap istiqomah. Jika pergaulanmu orang-orang yang tidak respek kepada ilmu, pergaulanmu senantiasa dengan orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, ya cepat atau lambat kamu akan terbawa. Naam. Wa zamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Lagi ditebali oleh Syekh. Sahabat dalam ilmu itu kalau selamat dari rintangan-rintangan, selamat dari hambatan-hambatan, dia akan bermanfaat, mendatangkan manfaat untuk dapat menghantarkan seseorang kepada maksud, tujuan puncak dia menuntut ilmu. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Tidak bisa baik untuk seseorang yang mengharapkan suatu ketinggian kecuali dia harus mengambil teman yang soleh yang dapat mendukung dia, mensupport dia untuk terus di jalan istiqomah. Fa inna, karena sesungguhnya lil khalili fi khalilihi atharan. Karena teman itu sedikit banyak memberikan dampak pengaruh kepada
temannya. Sudah pasti sedikit atau banyak. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang berada di atas agama temannya. Kalau kamu mau tahu kualitas agama seseorang, kalau kamu mau tahu kualitas berpegang teguhnya seseorang itu terhadap sunnah, lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya adalah orang-orang yang mutasahil, bermudah-mudahan dalam perkara-perkara sunnah, ya cepat atau lambat dia pasti akan terbawa dengan sikap bermudahan-mudahan tersebut. Kalau pergaulannya dia dengan orang-orang yang tidak menjaga muruahnya, ya lihat aja, perlahan atau pasti dia pasti akan lambat laun tercabik-cabik muruah dia. Dan itu tidak langsung, bertahap. Qala ar-Raghib al-Asfahani laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Perhatikan, tidaklah teman duduk itu dapat mempengaruhi, dapat menjerat, memberikan efek pengaruh hanya karena ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dia saja. Bahkan dengan kamu melihat dia, kamu lihat fulan udah mulai rebahan tidur. Karena temanmu tidur aja, antum ikut tidur aja, nggak ngapal-ngapal. Makanya Syekh dalam suatu pelajarannya beliau memperingatkan mutaba'atul hamqa. Fenomena melihat kepada cuplikan-cuplikan yang orang-orang yang hamqa, orang-orang yang dungu. Ini masjid mana dulu ya? Hah? Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.